Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beri Laksono dengan NIM 2311559. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan jawaban ujian tengah semester mata kuliah kepemimpinan yang mencakup analisis peran mahasiswa, tokoh inspiratif, hingga teori kepemimpinan modern. Tidak berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan soal pertama mengenai peran kepemimpinan di dunia mahasiswa dan karir. Menurut saya, kepemimpinan adalah katalisator. Di dunia mahasiswa, kepemimpinan bukan sekedar jabatan ketua, tapi laboratorium untuk melatih kecerdasan emosional, manajemen konflik, dan membangun jejaring. Ini adalah fase trial and error. Di karir masa depan, kepemimpinan bertransformasi menjadi kompetensi inti. Perusahaan tidak hanya mencari pekerja, tapi problem solver. Pengalaman memimpin saat mahasiswa menjadi bukti bahwa kita bisa mengambil keputusan di bawah tekanan dan menggerakkan tim untuk mencapai profit atau tujuan organisasi. Oke, selanjutnya pemimpin yang paling mempengaruhi pola pikir saya adalah Lee Kuan Yew, yaitu seorang founding father of Singapore. Mengapa? Walaupun saya belum lahir saat beliau menjabat, warisannya sangat nyata. Saya mengagumi visi transformasional dan pragmatismenya. Beliau mampu mengubah Singapura dari negara dunia ketiga yang tidak punya sumber daya alam menjadi negara dunia pertama yang maju. Ketegasannya, kedisiplinannya, dan keberaniannya mengambil keputusan tidak populer demi kesejahteraan jangka panjang mengajarkan saya bahwa memimpin harus punya visi yang jauh ke depan, bukan hanya memikirkan popularitas sesaat. Selanjutnya, yaitu tentang pemimpin selalu terlihat. Saya setuju dengan analogi ini, pemimpin itu ibarat hidup dalam rumah kaca. Berdasarkan teori pembelajaran sosial atau social learning theory dari Albert Bandura, manusia belajar dengan cara mengamati dan meniru perilaku orang lain, karena memimpin adalah pusat perhatian. Setiap tindakannya, baik disengaja atau tidak disengaja, adalah kurikulum bagi anggotanya. Jika memimpin menyuruh disiplin tapi dia sendiri terlambat, maka tindakan terlambat itulah yang akan ditiru, bukan ucapannya. Integritas adalah ketika tindakan selaras dengan ucapan karena memimpin selalu diawasi. Lalu, yang akan saya bahas adalah selanjutnya pilar teori dan kepemimpinan. Oke, yang pertama yaitu trait teori. Berasumsi memimpin itu dilahirkan, bukan dibentuk. Fokus pada sifat bawaan seperti karisma, kecerdasan, dan kepercayaan diri. Lalu selanjutnya ada transformasional. Fokus pada pemimpin yang menginspirasi perubahan besar. Mereka memotivasi bawahan untuk bekerja melampaui kepentingan pribadi dan visi organisasi. Lalu ada servant leadership. Pemimpin melayani terlebih dahulu. Fokus utamanya adalah pertumbuhan dan kesejahteraan anggota timnya, seperti piramida terbalik. Lalu yang terakhir ada situational leadership. Tidak ada satu gaya terbaik. Pemimpin yang efektif adalah yang beradaptasi, seperti bunglon, menyesuaikan gayanya dengan tingkat kematangan tim dan situasi yang dihadapi. Lalu yang terakhir pada topik ini adalah 3 peran mahasiswa. Yang pertama ada leader, follower, dan influencer. Mari kita mulai dengan leader. Leader atau memimpin saat kita memegang kendali, mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas arah gerak kelompok atau organisasi. Lalu, follower atau biasa disebut anggota tim, ini bukan peran pasif. Aktif followership berarti mendukung pemimpin, memberikan kritik konstruktif dan mengeksekusi tugas dengan baik. Tanpa follower yang hebat, pemimpin tidak akan bisa berbuat apa-apa. Lalu yang ketiga, influencer atau agen perubahan. Kita tidak perlu jabatan untuk ini. Ini adalah kemampuan mempengaruhi opini publik. Kampus menyuarakan kebenaran dan membawa budaya positif melalui perilaku sehari-hari.
Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.